Ada pepatah sederhana, untuk bisa gagal saja kita harus mencoba, apalagi untuk bisa sukses atau berhasil. Artinya orang-orang yang tidak pernah mencoba itu, dia tidak akan pernah gagal, apalagi berhasil. Jadi untuk gagal saja itu tidak akan pernah bisa, apalagi untuk berhasil. Begitu juga dalam masalah berdebat. Orang itu ada kemungkinan kalah debat kalau dia berdebat. Walaupun di situ juga ada kemungkinan dia menang. Nah, kalau untuk Kiai Haji Modudin kayaknya kecil ya. Tapi kalau tidak akan pernah berdebat, ya tidak akan pernah kalah, apalagi untuk menang. Dan semua orang akan paham masalah ini. Saya sepakat dengan apa yang ditulis oleh Pak Dr. Sugeng ini, di mana di sini membuat sebuah batasan tegas, entah ini disepakati oleh kelompoknya atau tidak. Tetapi kalau sudah di launching ke publik begini, mungkin menjadi aspirasi pribadi, dan kalau tidak ditolak ya mungkin ini kebenaran yang memang mereka mau usung gitu. Bahwasanya debat atau diskusi antara Kiai Imad dengan siapapun tidak boleh ada lagi kecuali. Jadi ini sudah nggak bicara perwakilan RA kayaknya ya, sudah berubah lagi, perwakilan RA atau bukan sudah nggak penting itu. Di sini catatannya cuma dua yang boleh. Yang pertama bahsul masail PBNU. Jadi kalau PCNU, PWNU itu masih tidak boleh, harus PBNU. Dan sepertinya ini hatta yabyadul ghurab, kalau bahasa Arab itu sampai burung gagak hitam itu memutih, ya nggak akan pernah terjadi. Bahkan mungkin hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat, sampai unta masuk lubang jarum kayaknya nggak akan terjadi ya. Kiamat kurang 2 hari mungkin juga nggak akan terjadi PBNU menggelar bahsul masail. Yang kedua, seminar ilmiah di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, FMIPA, biologi, mungkin saya salah, saya nggak tahu itu ya. Di kampus-kampus terkemuka, kampusnya juga harus terkemuka ya, jangan kampus asal-asal ya. Dan diselenggarakan oleh organik kampus, artinya yang menyelenggarakan itu kampusnya. Dan ini yang paling penting, dengan panduan profesor aktif di bidang sejarah dan genetika. Jadi Pak Dr. Sugeng nggak masuk di sini karena beliau ya dokternya bukan dokter genetika, apalagi profesornya juga bukan profesor, apalagi profesor genetika. Jadi mungkin ini memang butuh orang-orang baru, profesor yang aktif di bidang genetika. Kalau di bidang sejarah mungkin Prof. Anhar Gonggong itu mungkin bisa ya. Tetapi profesor yang aktif di bidang genetikanya ini siapa? Jadi 2 jalur itu. Yang pertama mungkin poin 1 itu bicara secara metode nasab. Keabsahan nasab Balawi tidak berkaitan dengan DNA. Kemudian yang kedua mungkin bicara tentang DNA. Saya sepakat sekali dengan narasi ini dan kamu pegang ucapan saya, ini tidak akan pernah terjadi. Ya walaupun saya dianggap meramal, bukan meramal ya, tapi prediksi, membaca pola. Ya biasa kita kan menyimpulkan dari indikasi-indikasi sehingga kita punya prediksi, kan biasa begitu. Seperti perkiraan cuaca itu kan melihat kalau jam segini, udara segini, matahari segini, biasanya beberapa lama lagi akan hujan atau mendung atau apa, itu kan perkiraan ya, bukan ramalan seperti itu ya. Ya terserah lah mau kamu sebut meramal atau tidak, tetapi hakul yakin yang pertama tidak akan pernah ada bahsul masail PBNU. Jangankan PBNU, PWNU juga mungkin tidak ada. Maksudnya tidak ada itu ketika judul dari bahsul masailnya adalah apakah nasab Balawi sahih. Catat ucapan saya, tidak akan pernah ada bahsul masail yang judulnya apakah nasab Balawi sahih. Tidak akan pernah ada bahsul masail itu. Kenapa? Karena bahsul masail itu Pak, itu bukan pendapat personal lalu diangkat, bukan. Bahsul masail itu kita bicara isi kitab. Kita bicara bagaimana ucapan para ulama. Sekarang bayangkan pertanyaan apakah nasab Balawi sahih, dijawab dengan kitab-kitab, selesai, terus dibantah. Tapi menurut Kiai Imad nggak sah. Lah Kiai Imad siapa? Kan jadi aneh. Pertanyaannya, jawabannya menjadi aneh gitu. Kok kamu kayak nggak ngerti hierarki gitu. Ini kok dibantah dengan pendapatnya ini. Nggak bisa, seperti itu nggak bisa. Nggak ada bahsul masail itu. Tapi menurut Kiai ini nggak ada. Bahsul masail nggak begitu, mesti dari kitab. Ketika Kiai Imad misalnya mengatakan nasab Balawi itu batal karena nggak ada kitab sezaman. Loh, yang mengatakan kalau nggak ada kitab sezaman batal siapa? Ya menurut saya gimana? Lah menurut saya
Loh tapi. Jadi Bahsul Masail begitu Pak. Bahsul Masail itu adalah kita mencari hukum dalam rangka mau ikut ulama, bukan meramu pendapat sendiri. Makanya sampai 2 tahun kayak 20 tahun kayak nasab balawi itu tidak mungkin akan masuk kepada ranah Bahsul Masail. Mungkin Pak Dr. Sugeng tidak paham tentang Bahsul Masail itu apa. Jadi Bahsul Masail itu bukan kita menerka-nerka, oh ini catatan ulama dulu bisa aja salah, oh ini nggak relevan dengan zaman ini. Nggak ada Bahsul Masail begitu tuh, nggak ada. Anda boleh cek. Ketika Bahsul Masail DNA pun itu yang diambil kitab ulama Pak, bukan pendapat pakar DNA. Artinya bagaimana ulama mencari paduan tentang itu. Pendapat pakar DNA itu bukan dalam rangka menentukan hukum DNA dalam fikih, tapi seperti apa DNA itu sebenarnya. Ini kadang-kadang kita tidak paham. Jadi kalau ada Bahsul Masail pusat itu, diundang pakar sejarah misalnya, diundang pakar DNA misalnya, diundang pakar vaksin misalnya. Misalnya mau bicara vaksin. Itu bukan pendapat dia dalam fikih Pak. Tapi vaksin ini apa sih? Gitu loh. Kenapa? Karena itu dalam rangka tasawur. Dalam rangka ingin menggali itu secara presisi. Karena nanti akan ditimpakan hukum yang relevan. Kalau tidak mengerti betul-betul tentang yang mau dihukumi, maka hukumnya itu akan masalah. Al-hukmu far'un minat tasawur. Jadi kamu menghukumi sesuatu itu mesti berpijak kepada pemahaman yang utuh tentang sesuatu tersebut. Karena hukum kamu itu berpijak ke situ. Artinya hukum kamu itu turunan dari deskripsi persoalan itu. Kalau keliru dalam masalah deskripsi persoalan, maka nanti akan keliru menghukumi. Jadi misalnya ada pakar genetika, nggak akan Pak dia ditanya bagaimana menetapkan nasab berdasarkan DNA. Nggak ada begitu. Nggak ada pikirannya itu kalau ulama tanya ke ahli genetika atau ahli DNA tentang bagaimana menetapkan nasab. Nggak ada begitu. Tetapi ketika pakar DNA itu didatangkan, itu dia bicara urusan dia saja. DNA itu seperti apa sih? Kalau begini kemungkinannya bagaimana? Terus jalurnya bagaimana? Kepastiannya seperti apa? Baru nanti dirumuskan, ya, kesimpulan-kesimpulan itu diinput ke dalam pembahasan hukumnya. Ini namanya tahu kelas, tahu partisi. Kalau sekarang kan enggak. Ada pakar filologi bicara ini, bicara itu. Ujung-ujungnya jadi itu fiktif. Ada pakar DNA, oh ini mustahil secara DNA, atau ini berarti batal nasabnya. Ya, tetapi itulah zaman ya. Nah, saya kira kalau dalam Bahsul Masail PBNU itu nggak akan sekacang begitu ya. Nggak ada Bahsul Masail PBNU itu bagaimana seperti kasus kemarin hukum vaksin dan sebagainya. Atau apalah hal-hal kekinian yang baru itu. Pakar-pakar di situ datang bukan dalam rangka menjelaskan hukumnya, tapi menjelaskan apa yang dia urusi gitu. Vaksin itu apa? Bahannya apa? Bagaimana prosesnya? Baru nanti ditarik ke fikih. Dan ketika ditarik ke fikih sudah bukan urusan pakar-pakar itu. Begitu juga dalam masalah DNA. Gitu ya. Yang kadang-kadang kan kita nggak mengerti sesuatu tapi kita bicara. Dipikirnya, oh ada ini sudah cara tracking nasab. Oh berarti ini dipakai, sudah jangan pakai hukum fikih. Nggak begitu Pak. Nggak begitu. Makanya dalam Majma' Fikih Islami itu DNA dibahas. Di situ yang ditampilkan adalah ibarah-ibarah ulama. Di situ yang muncul adalah pendapat-pendapat para ulama. Bukan pakar DNA. Orang bertanya, kok bisa bicara DNA tapi yang bicara bukan pakar DNA. Sudah selesai Pak. Jadi ketika bicara DNA di dalam nasab, orang-orang pakar DNA domainnya hanya menjelaskan tentang DNA. Bukan menjelaskan tentang bolehkah DNA dipakai dalam mengisbat nasab. Karena bicara nasab bukan pembicaraannya orang-orang yang menekuni, yang benar-benar pakar loh ya tentang DNA begitu. Nah, itu gambaran sederhana ya tentang betapa tidak mungkinnya nasab balawi itu akan dibahas di dalam Bahsul Masail PBNU dengan judul apakah balawi sah atau tidak. Gitu ya. Allahumma dina